Conference bertujuan untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah-masalah pasien, melaporkan tentang penerimaan pasien baru, serta merencanakan askep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan laporan dinas malam bahwa ada seorang klien yang baru masuk pada kemarin malam, yaitu yang bernama Anandaha, umur 12 tahun dengan diagnosa medis diare dengan tanda-tanda vital tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat, P 18 kali per menit. Dengan keluhan klien tampak lemah, bibir tampak kering. Karena itu pada pagi hari ini saya mau minta pendapat dari Bapak mengenai apa saja intervensi yang cocok untuk dilakukan pada pasien tersebut. Menurut saya ada beberapa intervensi yang harus diterapkan pada klien, diantaranya yang pertama, berikan cairan oral dan prenatal sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output, karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Yang kedua, pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut guna untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Iya, Pak. Untuk lingkungan apakah tidak diintervensikan, Pak? Mengenai intervensi, yaitu ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering, karena dengan menjaga lingkungan yang tenang bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah ini buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Akan segera saya buatkan intervensi pada pasien tersebut agar segera dilaksanakan oleh perawat asosiatif. Tahap kedua, perawat primer membuat perencanaan terhadap pasien, kemudian menginformasikan perencanaan yang dibuat perawat primer tersebut kepada perawat asosiasi. Assalamualaikum. Berdasarkan kesepakatan antara saya dengan kepala ruangan, saya sudah membuat perencanaan terhadap Anandaha yang meliputi yang pertama, berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program dehidrasi, pantauan intake dan output, karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Untuk yang kedua, pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut. Gunakan untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Untuk yang ketiga, kemudian ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah ini, buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu, untuk perencanaan Ibu. Jika nanti ada hal-hal tertentu yang sekiranya saya dan teman-teman tidak bisa mengatasi, saya akan menghubungi Ibu. Tahap ketiga, pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Selain itu, melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan intervensi pada pasien. Tahap keempat,
post conference diskusi tentang aspek klinik sesudah melaksanakan ASKEP pada pasien. Assalamualaikum, selamat siang. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melaksanakan post conference selama kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan keadaan atau kondisi pasien masing-masing. Iya, terima kasih untuk pasien anak N sudah nampak melakukan aktivitas walaupun masih di tempat tidur, tapi mungkin masih harus melanjutkan intervensi guna untuk proses penyembuhan. Terima kasih. Untuk perawat yang lain, bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan? Oh iya, kalau untuk pasien Nyonya TB, kebetulan klien mengalami sesak nafas dan setelah memberikan O2, klien masih tampak sesak. Mungkin ada intervensi yang tepat untuk diterapkan pada klien tersebut. Sedikit saya menambahkan, mungkin perlu diperhatikan juga posisi tidur klien. Misalnya, membantu klien dalam posisi semipolar. Mungkin cuma itu yang bisa saya tambahkan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang kondisi pasiennya masing-masing? Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditambahkan, maka saya akhiri post conference yang ini. Mohon ditindaklanjuti lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap selanjutnya, perawat 1 menuju ke pasien untuk melakukan asuhan keperawatan kembali setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi pasien. Selamat pagi, Dek. Bagaimana keadaannya, Dek? Perut saya sudah tidak sakit lagi, Sus. Tinggal lemasnya saja. Iya, Dek. Biar tidak lemas, makan yang banyak sama minum air putih yang banyak ya. Iya, Sus. Tahap selanjutnya, di esok harinya, perawat menuju ke pasien untuk melakukan asuhan keperawatan kembali setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi pasien. Assalamualaikum adik, selamat sore. Bagaimana keadaan hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah semakin baik, Sus. Dengan posisi tidur seperti yang dianjurkan suster kemarin, sesak nafas saya berkurang. Alhamdulillah Dek, jangan banyak aktivitas dulu ya Dek. Ini masih proses pemulihan dan makan sama minumnya dihabisin ya Dek. Iya, suster. Terima kasih. Tahap selanjutnya yaitu pasien mengomunikasikan kepada perawat primer bagaimana keadaan pasien setelah dilakukan intervensi selama beberapa hari di rumah sakit. Selamat siang Ibu. Berdasarkan hasil observasi pada siang hari ini dan sesuai advis dokter, pasien Nuke sudah menunjukkan tingkat kebaikan diri sebelum perawatan hingga sekarang. Pasien juga sudah membaik. Apakah ada penambahan perencanaan pada adik Nuke? Jika pasien H sudah membaik, maka tidak perlu dibuat perencanaan lagi. Akan tetapi tetap dipantau bagaimana kondisi pasien, serta tetap melakukan perencanaan yang sudah dibuat oleh dokter. Setelah itu, akan saya buatkan persiapan buat pasien pulang. Iya Bu, terima kasih.
Selamat siang, Dek. Hari ini Ade sudah boleh pulang. Tapi jangan lupa minum obatnya ya. Dan jaga kebersihan makanan sama minumannya biar tidak diare lagi ya, Dek. Hore, terima kasih suster. Iya, sama-sama. Jangan sakit lagi ya, Dek.